Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tibalah saatnya kita beribadah kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, marilah kita memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sebab oleh kuasa darahnya kita sudah ditebus. Kebangkitannya menunjukkan penebusan itu sudah genap. Mari kita meninggikan Dia, mari kita masuk ke hadirat Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal. Kami saat ini datang ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk menghadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku. Kami hampiri hadirat Tuhan. Kami mau melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, terima kasih Tuhan, telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir, memenuhi hidup kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, sekali lagi bersama-sama kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah
anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kita patut berterima kasih karena kuasa darahnya sudah nyata buat hidup kita. Mari kita nyanyi bersorak-sorai bagi Dia yang sudah menebus kita. Mari kita tinggikan nama Dia, berikan pujian dan hormat kita kepadanya. Mari bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita katakan, kita pujikan, nyanyi dan hormat bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, hanya mendengar nama-Mu Tuhan, nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh beribadah kembali bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Meskipun secara online di rumah kami masing-masing, kami boleh menikmati hadirat Tuhan menjamah setiap kami, hadir di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaan-Mu, dan terlebih lagi karena penebusan-Mu yang sudah genap di kayu salib. Dan saat ini kami peringati, Engkau sudah bangkit Tuhan, menyatakan kuasa-Mu atas dosa, kuasa-Mu yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan kuasa maut. Saat ini Tuhan kami hadir di hadirat Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau bersukacita bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Saat ini Tuhan pimpinlah kami, layakan kami, urapi kami. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam pimpinan Tuhan. Dan kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, penebus kami yang sudah bangkit, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, dengan bangkit berdiri, kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kristus Tuhan sudah bangkit. Haleluya, kita puji Dia, surga dan bumi, mari kita memuji Dia. Mari jemaat sekalian, karena Tuhan sudah bangkit, mari kita bangkit bersama dengan Dia. Kita nyatakan kuasanya, kita nyatakan kemuliaannya sebagai pahlawan salibnya. Kita angkat pujian, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan. Bagi Dia, karena Dia sudah berikan kuasanya kepada kita. Mari kita bersorak-sorai, kita nyanyikan hidup kemenangannya. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang, umatnya bersoraklah kidung kemenangan, dan yang setia pada bersama Yesus bertahta di surga. Haleluya. Bagi kita yang setia kepadanya, ada mahkota mulia menanti kita di surga. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita membacakan firman Tuhan secara bergantian yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1-10. Kebangkitan Yesus.
Kita akan baca secara bergantian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bersama-sama, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kita sebagai umat tebusannya, biarlah hidup kita menjadi bukti dari kebesaran Tuhan. Penebusan itu nyata dalam hidup kita. Biarlah hidup kita memuliakan namanya, jadi tanda kemuliaan bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sambut firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan di mana Tuhan Yesus sudah mati, namun Dia tidak mati saja, Dia juga bangkit bagi kita. Dan bagi saya saudara, puncak perayaan iman Kristen itu ada di Paskah saudara. Karena Paskah itu merupakan kemenangan kita terhadap maut melalui diri Kristus Yesus. Mari saudara, kita yang ada di rumah masing-masing, kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini mempunyai kesempatan untuk bersama-sama dengan kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati. Kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat firman-Mu diberitakan, Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Sehingga mereka berada di rumah masing-masing pun mereka diberkati, diteguhkan imannya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 1 sampai 12. Kalau saudara sudah membukanya, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira telah terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah komunitas yang setiap kali ketika mereka bertemu, mereka selalu berkata demikian. Kristus telah bangkit. Itu salam mereka saudara. Dan yang diberi salam akan menjawab, ya memang Yesus sudah bangkit. Jadi di dalam setiap kali pertemuan mereka, bukan hanya di hari Paskah, mereka lakukan salam itu saudara. Jadi saudara, salam mereka ini menunjukkan bahwa mereka ingin terus menanamkan di dalam diri mereka bahwa Kristus tidak hanya hidup di dunia saja lalu mati, tapi Dia juga bangkit. Saudara, hari ini 2000 tahun yang lalu, Yesus tidak terus ada di dalam kuburan. Tetapi Dia bangkit, Dia mengalahkan sesuatu yang tidak pernah dikalahkan manusia, yaitu kematian. Bahkan kita bisa lihat melalui kebangkitan Yesus, kematian pun tidak bisa menahan kuasanya. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bangga punya Allah yang luar biasa seperti Kristus. Saudara, riwayat Yesus tidak hanya berhenti pada kehidupannya, mujizat yang Dia lakukan, kematiannya bahkan, ceritanya gak berakhir di situ. Tidak the end di situ.
Tetapi kehidupannya, riwayatnya Yesus itu berlanjut terus pada kebangkitannya. Dia tidak hanya mati, namun dia bangkit. Namun saudara, dalam kenyataannya, kebanyakan hidup orang percaya tidak banyak mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Oh, mereka tahu Kristus sudah bangkit, ya saya tahu. Tapi apakah engkau mengalami kuasa kebangkitan, itu hal yang lain saudara. Kadang-kadang hanya sampai tingkat mereka tahu dan memahami secara pikiran, tetapi mereka tidak mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam dirinya. Saudara, inilah yang terjadi pada diri murid-murid pada awal kehidupan mereka. 3 kali Yesus memberitahukan kepada mereka perihal kematian dan kebangkitannya. Tapi sampai pada waktunya tiba Yesus bangkit, mereka tidak sekalipun ingat akan perkataan Yesus kepada mereka. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen pun demikian. Baru dengar firman sebentar, keluar dari pintu gereja pun sudah lupa. Nah, dari perikop ini kita dapat melihat 4 hal yang menarik dari dalam diri pengikut Yesus pada waktu itu. Yang pertama, kita lihat para perempuan membawa peralatan dan perlengkapan untuk merempahi mayat Yesus. Ya, mereka pagi-pagi bangun dan di tengah kesedihan dan keputusasaan mereka datang ke kubur Yesus tanpa mengetahui segala sesuatu yang hebat telah terjadi. Ya, mereka masih dilingkupi kesedihan karena Yesus, orang yang mereka kagumi, yang mereka sayangi, itu sudah mati. Jadi mereka kehilangan harapan mereka. Lalu kita lihat yang kedua, diperlukan malaikat untuk mengingatkan mereka perkataan Tuhan Yesus yang sudah berapa kali Tuhan Yesus katakan kepada mereka bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Maka di dalam ayat yang ke-5 dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, ya, malaikat itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka sampai harus diingatkan kembali. Mereka sama sekali gak pernah ingat itu perkataan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, ketika para wanita ini pulang, lalu memberitahukan kepada para murid responnya bagaimana? Mereka sama sekali juga reaksinya adalah tidak percaya. Perkataan perempuan-perempuan yang pulang kembali setelah mereka melihat malaikat yang mengingatkan mereka, juga mereka tidak dipercayai oleh para murid. Karena para murid juga masih dibutakan oleh perasaan mereka, sama seperti perempuan-perempuan tadi. Bahkan kalau kita lihat di perikop selanjutnya di dalam ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak sementara itu terjadi. Jadi mereka masih mengharapkan hal yang mereka pikirkan, bukan yang Yesus katakan. Lalu yang keempat, apa yang terjadi? Hal yang menarik di dalam pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Diperlukan teguran Yesus yang keras untuk menyadarkan mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25 sampai 32, kita jelas melihat bahwa Yesus menegur mereka, mengingatkan mereka di dalam perikop selanjutnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat betapa bebal dan tak mengertinya hati dan pikiran para murid. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Semua diakibatkan satu, ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Yang semuanya diakibatkan karena mereka tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan dan lebih menuruti pikiran mereka sendiri dan tidak mau menaruh perkataan Yesus di dalam hidup mereka. Inilah keadaan para murid sebelum mereka benar-benar memahami makna Paskah bagi mereka. Dan saya yakin di tahun ini, tahun 2020, di balik
yang kita alami, situasi yang kita alami saat ini, Tuhan pun mau kita menaruh perkataannya di dalam hati kita. Sehingga tidak banyak berita-berita negatif yang terus kita cekoki di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Sehingga itu akhirnya menimbulkan kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, lebih mengandalkan pikiran diri kita sendiri. Akhirnya hidup kita dipenuhi ketakutan, keraguan-raguan, dan akhirnya kita hilang harapan. Dan kita tidak mengandalkan Tuhan, padahal di dalam Tuhan ada harapan yang luar biasa. Karena dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Nah saudara, saya yakin Paskah di tengah-tengah situasi wabah coronavirus yang kita alami saat ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Walaupun bagi kita situasi seperti ini tidak menyenangkan, tapi percayalah bahwa Tuhan dapat bekerja di dalam situasi yang seperti ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya, saudara. Yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan beberapa makna Paskah bagi kita. Supaya apa yang terjadi pada murid tidak terjadi pada kita. Saudara, yang pertama saudara, Paskah itu adalah bukti bahwa Yesus itu sudah bangkit. Walaupun hal ini pada awalnya susah diterima oleh para murid. Karena mereka sudah punya konsep sendiri, pemikiran sendiri. Dan mereka dikuasai oleh pemikiran, tradisi, dan hal-hal lainnya yang menghalangi mereka melihat kuasa Allah. Dan menerima kenyataan bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Nah saudara yang kasih Tuhan, murid-murid Yesus yang tadinya tidak menerima dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Namun setelah mereka benar-benar bertemu dengan Yesus secara pribadi, mengalami Yesus secara pribadi, baru mereka bisa mengalami kuasa kebangkitan di dalam diri mereka. Setelah mereka mengalami kuasa kebangkitan, hidup mereka benar-benar berubah 180 derajat. Dari orang-orang yang penakut, orang-orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, orang-orang yang tidak mau untuk berpikir akan kehendak Allah. Mereka berubah menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Karena hidup mereka mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Mereka benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan kuasa maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Kebangkitannya menunjukkan kuasanya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dialah Allah yang hidup, yang tidak dikuasai oleh kematian. Banyak orang tidak percaya Yesus sudah bangkit. Banyak orang berkata Yesus itu hanya manusia biasa dan dia sudah mati. The end of the story. Tapi Kristus bukanlah manusia biasa saja. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Yang kedua saudara, Paskah itu apa? Paskah itu adalah cinta saudara. Saudara bicara tentang cinta, saya sering katakan banyak hal orang bisa lakukan karena cinta. Cinta sering adalah hal yang tidak rasional. Orang bisa buta karena cinta. Buta segalanya karena cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan cinta bisa menggerakkan orang melakukan apa saja. Bahkan yang kita tidak pikir dia bisa lakukan. Cinta bisa membuat orang berubah 180 derajat. Dan Allah kita pun pernah digerakkan oleh kasih. Saudara, kasihnya itulah yang menggerakkan Allah turun dari singgasananya di sorga, masuk ke dalam dunia untuk bertemu dengan yang dia kasihi, yaitu Anda dan saya. Karena cintanya bagi kita, maka dia mau merelakan segala sesuatunya bagi kita. Saudara, kalau kita nonton atau kita baca cerita Romeo dan Juliet, saudara, kita mungkin sebagian kita berkata konyol sekali. Tapi itulah cinta saudara. Cinta bisa menggerakkan orang melakukan apa saja. Dan saudara, Allah rela meninggalkan sorga, membatasi dirinya. Dia yang tadinya tidak terbatas, tapi karena cinta, dia mau
membatasi, dia rela dibatasi, disiksa, dipukul, dicambuk, disalibkan, mati. Hanya untuk membuat manusia bisa diselamatkan dari dosa. Dan ketika dia bangkit, itu membuktikan dia adalah Allah. Nah saudara, dengan kematian dan kebangkitannya, dia seakan-akan mengatakan kepada kita, inilah bukti cintaku kepadamu. Aku sangat mencintaimu, aku sangat mengasihimu. Itulah Tuhan kita. Dia mengatakan kepada kita demikian dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya. Namun barangkali kita juga perlu bertanya pada diri kita, kalau Tuhan sudah demikian mengasihi kita dan dia rela untuk dibatasi dan membatasi dirinya, lalu kita juga perlu bertanya, apakah saya sudah membalas cinta dari Tuhan? Apakah saya sudah menerima cinta dari Tuhan dan merasakan kasihnya itu di dalam diri saya? Sehingga kita tidak lagi hanya menjadi Kristen-Kristenan begitu. Kristen yang hanya tahu kasih Allah tapi enggak pernah merasakan kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta kasih Tuhan inilah yang membuat murid-murid yang tadinya tidak percaya menjadi orang yang rela melakukan apa saja bagi Yesus di dalam kehidupannya. Saudara, para murid-murid, kecuali Yudas ya saudara. Kita tahu di dalam kehidupan mereka, akhir hidup mereka adalah mereka menyerahkan nyawa mereka bagi Yesus. Orang yang tadinya takut setengah mati, akhirnya karena kasih Allah memenuhi hatinya, kuasa kebangkitan itu mereka alami, akhirnya membuat mereka melayani Tuhan dengan dahsyat dan bahkan hidup mereka berikan kepada Tuhan. Yang tadinya penakut menjadi pemberani saudara. Bahkan nyawa pun mereka berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Paulus dengan tegas mengatakan saudara, di dalam dirinya tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita orang-orang percaya kepada Tuhan dari kasih Kristus. Kenapa Paulus bisa mengatakan demikian? Karena dia sendiri sudah mengalami kasih Tuhan. Cinta di dalam hidupnya, cinta Kristus di dalam hidupnya. Karena kasih kita dapat melihat para rasul yang tadinya tidak percaya menjadi orang-orang yang penuh kuasa di dalam hidup dan pelayanan mereka. Yang ketiga saudara, apa itu Paskah? Paskah adalah peristiwa yang mengubahkan. Dari dua hal sebelumnya kita dapat melihat bahwa ketika Paskah kita alami, ketika Yesus lahir di dalam hati kita, maka Paskah akan menjadi peristiwa yang mengubahkan seluruh hidup kita. Kita orang-orang yang saya nggak tahu latar belakang saudara seperti apa. Tapi ketika Paskah kita alami, maka kita akan diubahkan Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sama seperti para murid yang tadi saya sebutkan. Melalui peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus yang mereka alami, mereka berubah dan kita pun bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan saya berharap bahwa melalui peristiwa Paskah dan perayaan Paskah hari ini, kita sama-sama benar-benar dikuatkan, diteguhkan iman kita. Walaupun situasi tidak mendukung, tapi kita percaya, kita melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Amin. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dan perayaan Paskah boleh kami alami di dalam hidup kami. Paskah tahun ini Tuhan adalah Paskah yang berbeda karena kami melakukannya dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya sekalipun demikian, kuasa-Mu tetap nyata hadir di rumah jemaat Tuhan masing-masing Tuhan. Biarlah hadirat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dicurahkan di dalam setiap rumah-rumah. Hilangkan ketakutan, tapi gantikan dengan sukacita dan gantikan dengan damai sejahtera dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat kepadamu. Ajar kami untuk mengasihi Engkau dengan hidup kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Berkati jemaat Tuhan. Biarlah mereka dipenuhi oleh kuasa kasih sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan,
kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, kita mau nyanyikan doksologi dan setelah itu kita akan terima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita arahkan hati kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih sayang Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, kuasa kebangkitannya, dan juga urapan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah, Yesus sudah bangkit. Amin.